Oke, kembali lagi bersamaku. Saya adalah kreator Stargazer Ball Stargazer Ball Kingdom. Sekarang namanya udah berubah. Ya, ya. Hampir aja gua nyebut nama lama. Oke, yuk mulai ya. Perancis kehilangan tenaga untuk melancarkan serangan berikutnya. Namun di tengah keputusasaan ini, kedatangan gelombang pertama pasukan Amerika membawa secerca harapan baru bagi Perancis. Pasukan Amerika menyeberangi Atlantik meski bayang-bayang ancaman dari kapal selam U-boat Jerman terus mengintai. Komandan ekspedisi Amerika, Jenderal John J. Pershing yang saat itu berusia 57 tahun, menjadi pemimpin rombongan pertama yang berlabuh di Boulogne pada tanggal 13 Juni 1917. Kedatangannya disambut hangat. Sosoknya yang gagah dan berwibawa segera memikat hati rakyat Perancis. Di Paris, ia disambut dengan sorak-sorai dan harapan besar bahwa penderitaan panjang akan segera berakhir. Tindakan simbolis pertama pun menggetarkan. Ia bersama Marsekal Joffre memberikan penghormatan di makam Lafayette. 3,000 miles from home, an American army is fighting for you. Wih, mantep. Pada tanggal 23 Juni 1917, wali kota Saint-Nazaire mengeluarkan sebuah pengumuman dengan pesan bahwa dalam beberapa jam lagi pasukan Amerika akan berlabuh di Saint-Nazaire. Para prajurit dan warga harus memberikan sambutan hangat dan mengibarkan bendera Amerika untuk menghormati karena Republik Besar Amerika bersama mereka berperang dengan ideologi yang sama, yaitu keadilan dan kehormatan. Pada awal kedatangannya, prajurit Amerika mengenakan topi camping khas mereka. Namun seiring waktu, demi keseragaman dan perlindungan, mereka mulai mengenakan helm model Inggris. Meski demikian, pasukan Amerika tetap mudah dikenali. Postur santai, senyum ramah, dan gaya khas mereka membuat rakyat Perancis menjuluki mereka Semi, merujuk pada simbol nasional Amerika, yaitu Paman Sam. Sebaliknya, para prajurit Amerika menyebut orang Perancis dengan julukan kodok karena kebiasaan makan kaki kodok yang dianggap eksotik oleh mereka. Sementara itu, Perancis dan Inggris ingin memaksa Jenderal John Pershing untuk menyatukan pasukan Amerika ke unit Perancis. Namun Jenderal John Pershing menolak. Dia ingin memperjuangkan posisi pasukan Amerika. Namun sebagai ganti untuk membantu Perancis, Jenderal John Pershing menugaskan unit gabungan kulit hitam Amerika. Para prajurit Afro-Amerika yang tiba di Perancis dibuat tercengang oleh sambutan hangat dari rekan-rekan prajurit Perancis. Di negeri asing ini, mereka diberlakukan sebagai sekutu, sebagai manusia. Sebuah pengalaman yang kontras tajam dengan kehidupan di tanah air mereka sendiri, Amerika Serikat, di mana pada tahun yang sama mereka masih hidup dalam bayang-bayang penindasan rasial, segregasi, dan pengucilan. Namun di medan perang asing ini, mereka menemukan penghormatan yang tak pernah mereka kenal di kampung halaman. Sementara itu, di sisi lain front, pasukan Amerika menghadapi tantangan serius. Program pelatihan mereka dinilai belum memadai oleh para instruktur dari Inggris dan Perancis. Diperlukan waktu, disiplin, dan pengalaman tempur untuk membentuk para prajurit muda Amerika menjadi pasukan tangguh. Lebih dari itu, mereka juga mengalami kekurangan parah dalam hal persenjataan. Amerika belum mampu memenuhi kebutuhan militernya sendiri. Mereka terpaksa membeli dari sekutu 2.500 meriam, 11 juta selongsong artileri, 5.000 senapan mesin, 200 juta peluru, 4.500 pesawat tempur, dan yang paling menentukan adalah 235 unit tank Renault FT. Tank ini adalah terobosan teknologi, kendaraan lapis baja pertama dengan menara meriam yang bisa berputar penuh, sangat krusial bagi strategi ofensif yang dirancang Jenderal John Pershing. Untuk membiayai pembelian masif ini, Amerika meluncurkan program obligasi besar-besaran, Liberty Bonds, dijual ke rakyat. Bintang film komedi legendaris Charlie Chaplin lewat karakternya The Little Tramp tampil di depan publik mengajak mereka membeli obligasi untuk membiayai perang. Begitu juga dengan Perancis dengan berbagai cara meminta untuk membeli war bond. Iya.
Kampanye mereka penuh dengan gambar dan simbol. Poster-poster menunjukkan bendera negara-negara yang bersatu bekerja sama untuk menekan musuh, sampai akhirnya Kaisar Jerman bertekuk lutut. Hasil dari penjualan war bonds membuat pembiayaan perang melonjak, bahkan 50 kali lebih besar dibandingkan tahun 1914. Para pengusaha industri besar seperti Renault, Ford, Krupp, dan Citroën menjadi sangat kaya. Di distrik Arrondissement 15, Paris, pabrik Citroën memproduksi hingga 26 juta selongsong peluru. Di dalam pabrik ini, ribuan pekerja wanita bekerja keras selama 11 jam setiap hari, termasuk hari Minggu dengan upah yang sangat rendah. WhatsApp tidak ingin Anda mengetahui aplikasi ini. Melalui TrustLog, Anda dapat mengakses semua. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1917, Raja Inggris George kelima tiba di daratan Eropa. Ini adalah kunjungannya yang ke-400 ke 47. garis depan di Bukit Pasir dekat Laut Utara. Di sana ia disambut oleh pasukan Belgia. Raja Belgia Albert I yang juga hadir menerima kenyataan pahit tentang kondisi negaranya yang sebagian besar sudah diduduki oleh Jerman. Albert I adalah sepupu George kelima, keduanya berasal dari keluarga bangsawan Jerman. Namun karena meningkatnya kebencian terhadap Jerman, Raja George kelima memutuskan untuk mengganti nama keluarganya, nama yang masih dipakai oleh keluarga kerajaan Inggris hingga sekarang. Pada saat itu, George kelima merasa sangat khawatir dengan serangan kapal selam Jerman U-boat yang menyebabkan kelaparan dan menewaskan banyak warga Inggris. Maka dari itu, ia harus mencari solusi militer, dan solusinya adalah mengambil ahli pangkalan U-boat milik Jerman di wilayah Belgia yang diduduki, terutama di kota pelabuhan Alston dan Bruges. Kini para pemimpin militer Inggris mulai mempersiapkan serangan besar ke wilayah Belgia. Komandan mereka adalah Marsekal Lapangan Douglas Haig yang dijuluki oleh pasukannya sendiri sebagai tukang jagal dari Somme karena banyaknya korban di pertempuran sebelumnya. Moral pasukannya sedang berada di titik terendah. Sebanyak 306 prajurit parit telah dieksekusi karena menolak naik tangga untuk menyerbu wilayah terbuka, misi yang hampir pasti berujung pada kematian. Beberapa minggu sebelumnya, pada bulan April 1917, pasukan Kanada melakukan serangan besar di Bukit Vimy, daerah strategis di Prancis. Serangan itu berhasil, namun dengan harga yang sangat mahal. 10.600 prajurit Kanada gugur atau terluka. Korban yang sangat besar ini sulit digantikan, bahkan oleh relawan sekalipun. Di Kanada, rencana London untuk memperluas program relawan di seluruh wilayah kerajaan memicu kemarahan. Di kota Quebec, pecahlah kerusuhan besar yang menyebabkan 4 orang tewas. Tanda bahwa dukungan terhadap perang mulai retak, bahkan di dalam negeri sendiri. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Lloyd George yang saat itu berusia 54 tahun menentang rencana penyerangan ke daerah strategis Flanders, di mana pertahanan Jerman paling kuat di sana di sepanjang front. Perdana Menteri Inggris Lloyd George dikenal sebagai pemimpin moderat yang bijaksana. Namun di balik ketenangannya, ia diliputi rasa bengis karena lebih dari 200.000 prajurit Inggris telah menjadi korban. Saat itu, ia ingin menahan serangan berikutnya dan menunggu pasukan Amerika benar-benar siap bertempur. Namun sayangnya, ia gagal meyakinkan para jenderal senior yang keras kepala dan berpikiran sempit. Mereka tetap berpegang pada strategi lama, seolah buta terhadap kenyataan. Serangan baru pun direncanakan berdasarkan maket medan pertempuran, bukan pada kondisi nyata di lapangan. Target mereka adalah menembus garis pertahanan Jerman lewat desa Passchendaele, sebuah nama yang kelak menjadi simbol penderitaan dan lumpur tanpa akhir. Dan pada tanggal 31 Juli 1917, serangan pun dimulai.
Serangan ini sebenarnya hanyalah pengulangan dari skenario lama. Strategi yang lama diulang terus-menerus selama 3 tahun terakhir. Namun kali ini, Inggris melancarkan gempuran artileri besar yang pernah mereka lakukan. Lebih dari 4 juta peluru ditembakkan ke posisi Jerman, 4 kali lebih banyak dibandingkan saat pertempuran Somme. Setelah 15 hari gempuran artileri tanpa henti, Inggris mulai mengerahkan tank ke garis depan. Sebanyak 100 unit tank Mark IV dengan berbobot 3 ton bergerak maju, masing-masing dilengkapi dengan 3 senapan mesin atau meriam. Tank-tank ini melaju tanpa halangan, menerobos kawat berduri dan membuka jalur di tengah lumpur dan puing. Di belakangnya, 2 pasukan utama Inggris bergerak dibantu oleh unit Perancis di sayap melancarkan serangan langsung ke posisi Jerman. Serangan ini pun terus berlanjut sampai akhirnya terhenti karena cuaca ekstrim akhir bulan Juli. Hujan lebat mengubah daerah becek menjadi lautan lumpur. Namun situasi di lapangan segera berubah. Tank-tank Inggris mulai terjebak dalam lumpur tebal, membuatnya mandek dan menjadi sasaran empuk bagi meriam 77 milik Jerman. Pasukan Jerman pun memanfaatkan kesempatan itu. Mereka mendekati bangkai-bangkai tank yang telah dihancurkan dan membongkar bagian-bagiannya, mengambil apapun yang masih bisa digunakan. Karena saat itu, Jerman sedang kekurangan baja akibat blokade ketat dari sekutu, jadi setiap kepingan logam sangat berharga bagi mereka untuk membuat tank. Kini kita memasuki bulan September 1917. Masuk September. Para pemimpin militer tetap melanjutkan kegilaan ini. Minggu demi minggu, Marsekal Douglas Haig terus memerintah serangan. Meski medan pertempuran sudah berubah menjadi lautan lumpur, tanah yang tergenang menambah penderitaan para prajurit di garis depan. Sementara itu, kabel-kabel komunikasi putus total, membuat komunikasi lumpuh. Hanya burung merpati yang bisa menembus wilayah tembakan. Mereka membawa pesan-pesan mengerikan kepada Douglas Haig, pesan yang mengungkapkan betapa buruknya kondisi di medan tempur, dan yang akhirnya pesan tersebut sampai ke tangan pemerintah. Sementara di front line, di Pas-Candale, dalam rencana awal Marsekal Douglas Haig, kota kecil ini seharusnya bisa direbut hanya dalam hitungan jam pada hari pertama serangan. Namun kenyataannya jauh berbeda. Dibutuhkan 3 bulan penuh pertempuran sengit dan penderitaan tak terbayangkan untuk menaklukkan sektor ini. Namun pada akhirnya pasukan Kanada berhasil merebut Pas-Candale setelah melewati pertempuran berdarah di tengah lumpur, hujan, dan tembakan tanpa henti. Kini kita bisa melihat hasil dari serangan dahsyat pasukan sekutu di Pas-Candale, sebuah kota yang telah porak-poranda, nyaris rata dengan tanah. Pemandangan ini menunjukkan betapa mengerikannya serangan tersebut. Tidak hanya meluluhlantahkan posisi Jerman, tapi juga menghancurkan seluruh kota, menyisakan kehancuran dan kesedihan di setiap sudutnya. Diperkirakan sebanyak 217.194 prajurit sekutu gugur hanya untuk merebut wilayah sejauh 5 mil. Sementara di pihak Jerman, jumlah korban diperkirakan mendekati 300.000 jiwa. Perdana Menteri Inggris Lloyd George kemudian menyimpulkan bahwa Pas-Candale akan selalu dikenang sebagai salah satu pertempuran paling berdarah dan paling sia-sia dalam sejarah. Seorang dokter bedah lapangan asal Kanada, John McRae, menyaksikan langsung horor perang yang tak terkatakan. Dari pengalaman itu, ia menulis In Flanders Fields, salah satu puisi paling menyentuh dan memilukan tentang perang. Puisi ini bukan hanya menggambarkan kematian, tapi juga suara dari mereka yang telah gugur, meminta agar perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan setiap orang yang masih beruntung untuk bertahan hanya bisa berharap, menunggu dalam diam, menanti datangnya hari pembebasan.
Pada musim gugur tahun 1917, Amerika Serikat resmi bergabung dalam Perang Dunia Pertama, berpihak pada aliansi yang terdiri dari Inggris, Perancis, Belgia, Rusia, Jepang, dan Italia. Saat itu, Italia tengah berperang melawan Austria-Hungaria dengan tujuan merebut wilayah Trento dan Trieste. Di pegunungan Alpen, pasukan Italia menghadapi medan yang sangat berat dan penuh penderitaan. Sebagian besar dari mereka adalah petani dan buruh pabrik Fiat yang belum berpengalaman dalam pertempuran besar. Mereka dipimpin oleh Jenderal Luigi Cardona, seorang komandan yang dikenal kaku dan kejam dalam mengambil keputusan. Kepemimpinan Cardona meninggalkan catatan hitam dalam sejarah. Diperkirakan antara 300 hingga lebih dari 750 prajurit Italia ditembak mati oleh rekannya sendiri hanya untuk dijadikan contoh dan menegakkan disiplin. Kebijakan ini menjadi simbol betapa brutalnya perang bagi para tentaranya sendiri. Kepemimpinan Jenderal Cardona yang dikenal kejam dan brutal memaksa para prajurit Italia menyelesaikan tugas-tugas yang nyaris mustahil diselesaikan, termasuk mengangkut meriam berat ke puncak-puncak pegunungan setinggi 10.000 kaki. Meriam-meriam ini dipasang untuk menghalau pasukan Austria-Hungaria. Meskipun pegunungan Alpen merupakan posisi strategis yang sulit dijangkau musuh, pasukan Italia tetap menerapkan strategi pertahanan tradisional, kawat duri, parit, dan pos penjagaan. Namun bedanya, di sini para prajurit tidak berlindung dalam lumpur seperti di Flanders. Mereka terkubur dalam es dan salju yang membukukan tubuh siang dan malam. Pada saat itu, beberapa prajurit menggunakan bayonet mereka untuk mengukir altar sederhana di tengah salju sebagai tempat ibadah bagi pendeta militer. Dalam kesunyian pegunungan yang membeku, mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan. Bagi mereka, doa dan iman bukan sekedar ritual, melainkan perlindungan terakhir di tengah peperangan yang tak kenal ampun. Dingin banget tuh rasanya. Oke, sampai di sini dulu ya.